Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kupas Channel sekalian. Kembali berjumpa bersama saya dan Ustadz Musa Al-Kazim di channel kesayangan kita ini. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol tentang sebuah tulisan di website Republika kalau tidak salah. Nanti akan kami tayangkan yang berjudul "Bolehkah memuji Nabi Muhammad dengan pujian berlebihan?" Nah, dalam artikel singkat ini, sebenarnya artikel singkat ini yang mengutip sebuah buku yang berjudul "Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih yang dipahami sahabat radhiyallahu anhum." Nah, judulnya cukup panjang juga Ustaz Musa, judul bukunya. Dia mengutip bahwa tidak boleh memuji Nabi berlebihan. Nah, di sini ada hadis Nabi dikutip Ustaz Musa, mungkin antum sudah membacanya, yaitu janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan seperti yang dilakukan kaum Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, Ustaz, dalam Al-Quran kita ada perintah juga. Allah memerintahkan kita mendudukkan Nabi itu lebih dari di atas yang lain, bukan hanya teman atau siapa, bahkan di atas keluarga kita sendiri, ya kan? Dan kita diperintahkan juga untuk bersolawat dan menyampaikan salam kepada Nabi dan keluarganya. Nah, bagaimana Ustaz? Apakah itu sesuatu yang berlebihan? Ya, ini makanya ya, gimana tulisan itu? Ya, jadi saya kira ini ada persoalan dengan dari judul tulisan itu kita bisa tahu bahwa kelompok yang mengusung penolakan terhadap pujian Nabi ini, pujian Nabi yang mereka sebut sebagai berlebihan ini adalah orang yang merasa mengambil ajaran Islam langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian. Ini sebetulnya klaim yang menyesatkan, karena tidak sedikit orang yang mengira bahwa mereka bisa mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah, padahal Al-Quran dan Sunnah itu telah didedahkan oleh para ulama ya, yang sudah mengkaji dengan berbagai aspek dan berbagai macam, dan banyak puluhan ribu buku, dan kemudian menjadi semacam keyakinan umum masyarakat yang masyarakat Muslim, dan juga keyakinan atau jumhur ulama ya, kesepakatan jumhur ulama. Jadi orang tidak bisa lagi langsung membaca Al-Quran dan mengkaji hadis langsung. Dan ini kan terkait dengan ustadz-ustadz yang sedang juga kita bahas juga di channel ini Pak Irman ya. Mereka yang mengharamkan wayang itu kan merasa mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, karena apa? Karena pada akhirnya apa yang mereka katakan itu lebih sebagai kecongkaan dan kesombongan dan klaim untuk mengatakan bahwa orang lain tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini yang problem terbesarnya. Jadi problem epistemologisnya atau problem psikologisnya di sini Pak Ilman. Jadi metodologi ini adalah sebuah klaim untuk mengatakan orang lain tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalam persoalan dengan pujian ini, itu adalah bahwa pujian kepada Nabi itu sudah terangkum dalam begitu banyak qasidah, dalam begitu banyak syair yang tersebar dalam literatur Islam, yang mendudukkan Nabi itu dalam posisi yang paling mulianya manusia setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dimaksud adalah memuji Nabi sampai menyembah Nabi, saya kira nggak ada umat Islam yang melakukan itu. Ini kedua, tidak berdasar. Jadi larangan ini sama seperti orang bilang, jangan sekali-kali Anda pergi memakan makanan di planet Mars. Siapa yang orang pergi ke planet Mars saja belum, gitu ya. Jadi larangan ini tidak pada tempatnya. Tidak ada orang yang menyembah Nabi, Pak Ustadz. Jadi jangan Anda mengarang cerita itu. Nah, ini yang menurut saya berbahaya dalam otak mereka, karena mereka mengira, dan ternyata anggapan mereka itu telah mereka buat dalam fatwa-fatwa
Misalnya Maulid Nabi itu bid'ah, memuji Nabi, maksudnya dalam Maulid itu kan ada puji-pujian ya kepada Nabi, itu bid'ah. Kemudian melakukan tawassul kepada Nabi, bid'ah, bertabaruk kepada Nabi, bid'ah, bahkan syirik dan seterusnya. Wah, ini yang problem. Dengan mengatakan bahwa mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya saya pernah buat tulisan, mungkin Pak Irman juga pernah baca. Saya bilang, jangan percaya ustadz. Judul tulisannya seperti itu. Jangan percaya ustadz yang konten-kontennya berisi menyerang orang lain. Karena ustadz seperti ini lebih layak disebut sebagai politisi yang berbulu ustadz. Artinya ini serigala berbulu domba ya. Yang kedua, yang konten-kontennya berisi kritik terhadap pribadi orang dengan mengumbar kata-kata sifat. Seperti yang dikritik itu tidak mendasarkan dirinya pada Al-Quran dan Sunnah, kemudian tidak jujur, tidak cermat, dan tidak amanat, tidak apa, dan lain sebagainya. Apakah dia mau mengatakan bahwa dia itu adalah yang mengambil Al-Quran dan Sunnah dan yang lainnya tidak, dan yang lainnya tidak jujur dan tidak amanat? Ini kan berarti dia mau jualan dirinya, bukan sedang mendakwakan ajaran yang benar dan baik, yang yang harus selalu, sang pengajar ini harus selalu menghormati orang lain, pendapat orang lain, menghargai orang lain, dan berpikir bahwa orang lain jangan-jangan lebih tahu daripada dirinya. Orang lain jangan-jangan lebih lama belajar daripada dirinya. Kemudian yang ketiga, jangan percaya ustadz yang memamerkan kemampuan mengutip ayat, ya, rangkaian ayat, rangkaian hadis, karena jangan-jangan dia sedang memamerkan kehebatan dirinya untuk punya akses terhadap ayat Quran dan hadis. Padahal ini era Google, Pak Irman ya. Dengan menggoogle Anda sudah bisa tahu semua isi Al-Quran dan semua isi hadis, ribuan hadis itu, bahkan sekarang ada programnya Pak Irman namanya Ada, Pak. Hah? Indeks-indeksnya bahkan sudah ada sekarang. Indeks Sahih Bukhari, indeks Sahih Muslim. Ada sekarang program namanya Al-Maktabah Asyamilah. Anda bisa ketik satu huruf, di situ keluar semua satu kata Anda ketik ya, keluar kata itu dalam ratusan atau bahkan ribuan buku. Jadi Anda akan ngutip sana kutip sini untuk apa? Jadi jangan berbangga dengan begitu-begituan. Khususnya ketika Anda ini dengan mudah bisa pretelin orang gitu loh. Latar belakang, kemudian metodologi Anda, dan juga psikologi Anda dalam mengungkapkan kutiplah dari Al-Quran dan Sunnah ini, Anda justru bisa serang orang dari sisi bahwa Al-Quran itu jumlahnya berapa ribu ayat, Anda baru kutip satu kok. Nah ini seperti yang tadi kita lihat dalam tayangan ini kan, orang ini kan mengutip satu ayat, begitu banyak ayat yang memuji. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa Allah menggunakan kata azim dalam Al-Quran itu hanya untuk Rasul gitu kan. Dan rahmat bagi sekalian alam, bukan bagi sekedar manusia. Ini pujian kurang apa lagi, karena rahmat itu disandang oleh Allah. Allah juga menyatakan dalam dirinya kata ba'ala nafsi rahmah. Jadi dia menyandang, Allah menyandang rahmat, Allah juga sandangkan rahmat kepada Nabi. Kemudian Rauf Rahim, ini juga disandangkan kepada Nabi, kepada Allah juga. Ini sudah artinya Allah yang memulai pemujaan kepada Nabi, dan wajar. Bahkan Allah bersolawat, sampai ada kuis Pak Irman. Salah satu yang penanya bertanya, sholat apa yang Anda bisa pastikan bahwa Anda ini sholat dengan Allah dan para malaikatnya dan orang-orang beriman? Artinya Anda akan disertai oleh Allah. Itu adalah salawat kepada Nabi. Berdasarkan pada apa? Ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini artinya bukan hanya perintah dilakukan oleh para Allah dan para malaikat. Yang mendahului salawat itu adalah Allah dan para malaikatnya. Ada kedudukan yang lebih mulia dari ini pemujaan kepada Nabi. Nah, terlepas dari semua itu, biasanya ajaran-ajaran yang meremehkan pemujian kepada Nabi ini datangnya dari grup Salafi Wahabi yang mereka ini kalau memuji rajanya juga Masya Allah tidak kurang-kurang. Dibilang bahwa sandalnya rajanya ini aja sudah punya kekeramatan, punya ini. Artinya mereka tidak jujur dan tidak adil. Nah, itulah mengapa saya kira motif politik dibalik kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini punya motif politik gitu. Politiknya yaitu membanggakan diri, meremehkan yang lain, menganggap yang lain tidak cermat, tidak jujur, tidak amanat, dan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan hanya mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sayangnya justru mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam akhlak, dalam menyampaikan
pendapatnya dalam menghargai pendapat orang lain, tidak Al-Quran dan tidak Sunnah gitu. Ya. Jadi tidak ada yang berlebihan Ustaz ya dalam pemujian kepada Nabi selama ini yang dilakukan oleh para pecinta Nabi dan umat Islam pada umumnya dalam maulid-maulid itu tidak ada yang berlebihan Ustaz ya. Tidak ada, itu yang jadi hukum itu kalau dalam istilah usul fikih itu salibah binti fa'il maudhu. Jadi tidak ada yang melakukan itu, maka larangan itu menjadi tidak relevan. Seperti saya bilang, jangan makan es krim di planet Pluto. Apa yang melakukan itu? Jadi buat apa larangan ini absurd gitu loh. Dengan sendirinya tidak ada orang yang ke Pluto aja belum orang. Jadi jangan sekali-kali Anda makan es krim dan tidur di planet Pluto. Jip, ini belum ada kejadiannya gitu. Jadi menurut saya larangan ini tidak pada tempatnya, Pak Irman. Aneh gitu. Kalau isu-isu seperti ini dilontarkan ada kemungkinan justru memang menyerang orang-orang Muslim yang berselawat pada Nabi itu, yang sering memuji Nabi, berselawat pada Nabi, ya sebagian besar Muslim sebesar itu, seperti itu. Ya, saya kira itu yang dimaksud karena itulah yang dianggap tidak mereka ini kelompok Wahabi Salafi ini mengira bahwa pujian-pujian itu sudah berlebihan terhadap Nabi. Ini yang ada di otak mereka yang menurut saya salah kaprah gitu. Karena pujian kepada Nabi nggak akan sampai kepada hakikat Nabi, nggak akan sampai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersolawat kepada Nabi, dan Allah di dalam Al-Quran berkali-kali memuji Nabi, dan sejarah Nabi yang paling otentik adalah apa yang terungkap dalam Al-Quran. Itu tentang Nabi itu yang paling otentik. Nah, mereka ini kok melakukan larangan yang tidak dilakukan orang, yaitu menuhankan Nabi. Mana siapa orang yang menuhankan Nabi? Jadi kan hadis yang dikutip itu kan jangan perlakukan saya seperti kaum Nasara memperlakukan saya, menuhankan. Siapa yang melakukan itu? Mereka yang harus membuktikan bahwa ada kalangan dari umat Islam yang menuhankan Nabi. Dan mereka ternyata memang sudah ke arah sana, Pak Irman. Makanya maulid dianggap syirik. Syirik itu kan artinya menyekutukan Allah. Ziarah dianggap syirik. Artinya kan menyekutukan orang yang diziarahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini selain pemahaman sangat dangkal dan picik dan sempit tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Allah itu bisa dengan mudah disekutukan dengan yang lain-lain. Dan setiap kali kita minta bantuan berarti menyekutukan Allah. Bantuan kepada dokter berarti kita menyekutukan Allah dengan dokter. Bantuan kepada orang yang berpunya, berarti kita menyekutukan orang yang berpunya ini dengan Allah. Walhasil setiap saat kita menyekutukan loh. Jadi pemahaman tauhid yang sangat dangkal rusak sebetulnya, ya, rusak, pemahaman tauhid yang rusak, dan tujuannya itu melarang maulid Nabi dan pembacaan qasidah atau puja-pujian kepada Nabi itu. Itu praktik pujian dan pemujaan pada Rasulullah itu kan sudah mendarah daging di umat ini, Zat, ya. Artinya sudah menjadi bagian dari nabi kehidupan umat Islam, dan mungkin hanya mereka saja yang tidak melakukan itu gitu. Nah, itu yang saya bilang, mereka itu kan mengklaim sebagai yang paling merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan tujuannya meninggikan mutu diri sendiri, menjatuhkan orang lain. Jadi sebetulnya saya anggap gerakan Wahabi Salafi itu gerakan politik, Pak Irman. Bukan gerakan keilmuan, bukan gerakan dakwah, karena tujuan akhir dari gerakan itu adalah klaim kebesaran. Biasanya ini politik motifnya. Politik mendominasi umat yang sudah tercetak. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Guntur Romli. Jadi tidak pernah ada dakwah Wahabi di kalangan orang non-Muslim, karena tidak akan berhasil. Dakwah Wahabi itu di kalangan Muslim untuk mengatakan kepada Muslim, wahai Muslim, aku ini yang akan memurnikan kalian, bawa kalian kepada keselamatan, dan kami inilah pembawa Al-Quran dan Sunnah. Ini sendiri sudah motif politik, bukan motif agama. Ini bukan motif moral, bukan motif religius. Ini motif politik. Tujuannya mereka yang mau jadi imam atau penguasa atau pemimpin umat Islam itu, which is apa? Politically motivated, ya, bermotivasi politik gitu. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang artikel yang mengatakan bahwa dilarang memuji Nabi secara berlebihan, dan yang jelas tidak pernah ada yang berlebihan dari pemujian terhadap Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, demikian obrolan kami pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi silakan subscribe dan like dan berpartisipasi dalam obrolan ini dengan berkomentar di kolom komentar.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.